Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardina Iran 5302000042. Di sini saya akan mempresentasikan surah At-Taubah ayat 122 dan Al-Baqarah ayat 21 dan An-Nahl ayat 125. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Asbabun nuzul dari surat At-Taubah 122 ini yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, ketika turun ayat, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Ada sekelompok orang yang tidak ikut berperang karena sedang mengajarkan urusan agama kepada kaumnya. Lantas orang-orang munafikun berkata, ada sekelompok orang di padang pasir. Sungguh binasalah penduduk padang pasir. Selanjutnya turunlah ayat dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaidullah, begitu bergeloranya semangat kaum mukminin untuk berjihad, maka ketika Rasulullah mengirimkan ekspedisi, mereka pun keluar menuju ekspedisi itu dan meninggalkan Nabi di Madinah bersama beberapa orang, maka turunlah ayat tersebut. Di surat ini pun ada penafsiran menurut para mufasir surat At-Taubah ayat 122, yaitu tafsir Qurtubi. Al-Qurtubi memberikan penjelasan terhadap ayat ini, bahwasanya jihad itu bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Karena seandainya pergi semuanya, dikhawatirkan orang-orang yang sesudah mereka itu menyimpang dari kebenaran, maka sebaiknya satu golongan keluar untuk jihad atau berperang dan satu golongan lagi menetap untuk memperdalam ilmu agama dan memelihara hal yang haram. Dengan demikian, jika orang-orang yang pergi perang itu telah kembali, maka orang yang menetap dan memperdalam ilmu agama itu mengajarkannya dengan apa yang telah mereka ketahui dari hukum-hukum syara dan wahyu yang baru turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 21 yang dapat diartikan, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa atau menjaga diri dari siksaannya. Asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 21 ini sendiri, yaitu Allah mengingatkan bahwa takwa adalah puncak derajat para makhluk, para pesuluk atau para pejalan spiritual, yaitu terbebas dari segala selain Allah untuk bergantung kepadanya. Seorang hamba Allah, akan kata Baidawi, tidak boleh terpedaya dengan ibadahnya. Ia harus selalu dalam keadaan taat, takut, dan berharap dalam menyembah Allah. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 21 ini menurut para ahli, semoga dengan begitu jiwa kalian selalu siap untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatnya, sehingga menjadi suci serta tunduk kepada kebenaran dan takut akan hari pembalasan. Yang selanjutnya yaitu surah An-Nahl ayat 125 yang artinya berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Asbabun nuzul dari surat An-Nahl 125 ini sendiri, yaitu para mufasir berbeda pendapat seputar asbab an-nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini.
Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah, paman Rasulullah. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Mekah ketika adanya perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan gencatan senjata muhaddanah dengan pihak Quraisy. Akan tetapi, Ibnu Katsir tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Meskipun demikian, ayat ini tetap berlaku umum untuk sasaran dakwah siapa saja, muslim ataupun kafir. Tidak hanya itu, dan tidak hanya berlaku khusus sesuai dengan asbab al-nuzulnya, atau andai kata ada asbab an-nuzulnya. Tafsir dari Jalalain sendiri tentang surat An-Nahl 125 ini, serulah manusia, hai Muhammad, kepada jalan Rabbmu, yakni agamanya dengan hikmah, dengan Al-Quran dan pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, dan bantahlah mereka dengan cara bantahan yang baik, seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menyampaikan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya atau dengan hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui, maka mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat mendapatkan petunjuk, maka dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam keadaan jenazahnya, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah melalui sabdanya, yaitu, sungguh aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.